Hai semuanya, ketemu lagi di channel Dr. Gigi Eni Halim, yang mana channel ini akan memberikan info seputar masalah kesehatan gigi Anda. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tombol lonceng supaya kalian bisa dapat notifikasi untuk video selanjutnya. So, video saya hari ini saya mau kasih tahu info tentang veneer. Pasti banyak dari kalian yang sudah tahu apa sih itu veneer, tapi saya akan jelaskan lebih mendalam lagi. Jadi veneer itu adalah lapisan tipis yang direkatkan di permukaan depan gigi Anda, yang tujuannya untuk memperbaiki penampilan dari si gigi, bisa dari segi warna, bentuk, ukuran, panjang, pendek, dan sebagainya. Nah, si veneer ini terdiri dari dua tipe. Yang pertama direct dan indirect. Direct itu bahannya dari resin komposit. Kalau indirect itu bahannya dari porselen. Nah, kedua bahan ini pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kita akan bahas nanti satu persatu di video selanjutnya. Masalah gigi apa saja yang bisa diperbaiki dengan pemasangan veneer? Nah, tentunya banyak sekali. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah gigi yang sudah berubah warna. Gigi yang sudah berubah warna bisa terjadi karena gigi yang bekas jatuh, patah, somplak, atau gigi yang pernah berlubang begitu besarnya sampai kena ke saraf, jadi akhirnya dilakukan perawatan saluran akar. Atau bisa juga gigi yang dulu waktu masa kecil sering minum antibiotik tetrasiklin, yang menyebabkan perubahan warna gigi menjadi keabuan, kecoklatan, dan sebagainya, tergantung dari seberapa parah derajatnya. Adanya kelebihan fluoride atau kekurangan juga bisa menyebabkan bercak-bercak pada gigi, bercak-bercak putih yang tidak bisa ditutup dengan tambelan biasa. Dan juga veneer bisa memperbaiki tambalan yang sudah tidak bagus, terutama di bagian gigi depan. Yang kedua, veneer bisa memperbaiki gigi yang tergerus karena pemakaian. Nah, kalau kayak istilahnya ban mobil, kalau kita pakai terus kan kembangnya bisa makin habis tuh. Kalau gigi dipakai terus sekian puluh tahun juga bisa tergerus. Permukaannya jadi makin rata atau gerigi-gerigi. Ada juga yang karena suka kebiasaan jelek, suka gigi kuku, itu biasanya permukaan giginya jadi nggak rata. Kalau pakai veneer itu bisa beres, bisa balik jadi cantik lagi. Yang ketiga adalah bisa memperbaiki gigi yang somplak atau pecah. Nah, kalau veneer indirect berupa porselen juga bisa memperbaiki hasil dari veneer direct dengan bahan resin komposit yang sudah somplak atau pecah. Nah, tapi kalau untuk case gigi yang somplak itu tergantung somplaknya seberapa. Tidak semua case bisa dipasangkan veneer. Nanti kalian perlu datang dulu ke dokter gigi untuk dicek keadaan giginya sekarang seperti apa. Lalu veneer pastinya bisa memperbaiki gigi yang agak miring. Miringnya nggak yang parah banget ya sampai muter-muter, tapi yang miring sedikit bisa. Yang bentuknya tidak sama kiri kanan, atau yang bentuknya kasar kayak ada tonjolan atau ada lekukan yang nggak bagus, itu sudah pasti bisa. Dan juga memperbaiki gigi yang bercelah. Nah, celah itu bisa di mana-mana, terutama di bagian tengah-tengah sini nih. Ada yang dari masa pertumbuhan tidak bisa, sampai sekarang masih tidak bisa menutup karena ada frenulum yang terlalu panjang. Itu bisa juga diakalin dengan veneer, atau efek karena dulu pernah ada gigi yang dicabut di samping atau di belakang, akhirnya gigi depannya ikut bergeser jadi banyak bercelah. Itu juga bagus banget kalau ditutup pakai veneer. Nah, kalau dari segi harga itu sangat bervariasi. Yang pasti harga untuk veneer direct dan indirect itu berbeda. Kalau veneer direct itu biasanya harganya mungkin kalau di Jakarta ya kisaran ada yang mulai dari 400-500 sampai 700-800 atau lebih. Semua tergantung dari wilayah kalian, sama tergantung dari jam terbang dokter dan bahan yang digunakan. Lalu kalau untuk veneer indirect sendiri dengan bahan porselen itu untuk di Jakarta pasaran harganya mungkin sekitar dari 3 juta sampai 5 juta, 6 juta atau lebih,
dan harga tersebut berlaku untuk per gigi atau kita hitungnya per unit. Jadi kalau porselen itu pasti lebih mahal karena bahannya juga lebih bagus, lebih awet, tahan lama, lebih natural, dan pengerjaannya lebih rumit. Soalnya kalau veneer yang direct itu pengerjaan kan langsung, jadi kalian datang ke dokter gigi langsung diukir di giginya, udah selesai, boleh pulang. Tapi kalau veneer direct itu bertahap, kalian bisa sampai 3-4 kali kunjungan karena memerlukan perencanaan yang lebih detail. Kadang-kadang dokternya sampai bikinin desain 3D dulu di komputer dengan software tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal, karena diharapkan si veneer porselen ini bisa bertahan hingga 7-15 tahun atau lebih kalau bisa dipakai seumur hidup. Jadi kalau nanya saya, ya saya pasti lebih menjawab veneer indirect itu ya lebih the best untuk saat ini, karena memerlukan perencanaan yang lebih detail dan bahannya juga jauh lebih natural hasilnya. Nah, kelebihan dan kekurangan pemakaian veneer tentunya pasti ada. Nah, saya akan bahas nanti di video selanjutnya. Stay tune, jangan kemana-mana dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.